Halo teman-teman semua, kenalin aku Adrian selaku pengajar kalkulus pada ruang belajar ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang terapan turunan, yaitu bab 8. Oleh karena itu, jangan di-skip videonya dan nonton sampai habis ya. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Kita masuk ke bab 8, teman-teman. Jadi di sini ada terapan turunan yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa topik ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi nantinya. Habis itu nanti ada teorema nilai untuk turunan. Habis itu ada turunan pertama dan kemonotonan fungsi. Habis itu ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Gitu. Nah, kita masuk dulu ke materi pertama, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, di nilai maksimum dan minimum ini itu ada bagiannya ya. Bagiannya itu apa aja ya? Mungkin aku tuliskan di sini aja. Jadi nilai maksimum ya atau minimum itu ada kebagi dua. Yang pertama ada mutlak atau ini global ya. Habis itu ada namanya lokal ya. Kita tahu di sini bisa disebut dengan relatif. Nah, di mutlak dan global ini itu masing-masing ada yang maksimum, ada minimum gitu. Nanti bedanya detailnya di sini. Jadi untuk nilai maksimum mutlak atau maksimum global itu adalah sebuah nilai yang mana X-nya digantikan oleh C itu lebih besar ya daripada fx lainnya, yang mana X itu anggota dari df. Artinya apa? Artinya misalnya kita ambil sebuah nilai C ya di dalam daerah asalnya, nah maka nilainya itu yang akan paling besar. Jadi ketika kita substitusi ke dalam fungsinya, sehingga akan mendapatkan sebuah nilai. Nah nilainya itu akan lebih besar daripada x lainnya nantinya. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan nilai maksimum mutlak gitu atau global. Kalau minimum ya berarti yang paling kecil gitu. Dari semua, misalnya kita punya DF-nya itu dari 1 sampai 5 nih, ya kan? Nah, kita ambil salah satu di sini. Itu yang dinamakan dengan C itu, ya. Jadi kita ambil salah satu, oh nilainya 10 gitu. Pas kita ujikan di apa namanya? X lainnya, rupanya nggak ada yang sampai 10. Nah, maka jadi nilai minimum, nilai maksimum gitu. Itu untuk tentang maksimum dan minimum mutlak gitu. Nah, bedanya ya, kalau dengan lokal apa ya? Kalau lokal maksimum dan nilai minimum itu sebenarnya definisinya sama aja. Tapi bedanya lokal adalah kalau lokal kita ambil interval lagi di dalam daerah asalnya. Misal daerah asalnya itu segini nih. Daerah asalnya itu dari 1 sampai 5 tadi, ya kan? Nah, 1 sampai 5 gitu kan. Nah, kalau kita ambil ya, jadi kita ambil interval lagi. Kita ngujinya sampai sini aja nih. Mungkin dari 2 sampai 4 aja. Rupanya ada nilai maksimum di sini. Nah, ini namanya nilai maksimum lokal gitu. Kenapa disebut dengan maksimum lokal? Karena mana tahu ya, karena kita hanya menguji di 2 sampai 4 bukan keseluruhan dari daerah asalnya. Kalau kita menguji dari 2 sampai 4 aja, otomatis dari 1 sampai 2 kemungkinan ada yang lebih besar daripada nilai maksimum lokal tadi gitu. Sehingga nilai maksimum lokal itu belum tentu jadi nilai maksimum global gitu ya. Nah, tapi nilai maksimum global itu udah pasti menjadi nilai maksimum lokal gitu ya. Nah, jadi intinya kalau di maksimum lokal ya atau minimum lokal itu yang kita ambil interval di dalam daerah asalnya. Tapi sedangkan yang tadi yang di mutlak atau yang global itu keseluruhannya yang kita lihat. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Nah, untuk mencari, jadi kita belum mencari nilai maksimum minimum ya. Kita masih mempelajari deretan-deretannya dulu ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum nanti lokal ataupun global, itu kita butuh namanya bilangan kritis, teman-teman. Jadi bilangan kritis ini harus kita tahu apa sih bilangan kritis itu. Jadi bilangan kritis itu adalah titik C, ya, titik C, ya.
ada namanya, ada 3. Yang pertama ada stasioner. Stasioner itu ketika, ya, jadi C yang membuat F absen atau turunan pertama dari si fungsi itu menjadi 0. Gitu. Ya, atau F absen C sama dengan 0. Nah, yang kedua, ada namanya titik singular, yaitu titik yang membuat, ya, yang membuat apa? Yang membuat F absen C itu nggak ada. Jadi C yang membuat F absen C itu nggak ada. Nah, baru yang terakhir adalah titik ujung selang gitu. Jadi ujung selangnya apa-apa aja, ya. Nah, bilang kritis itu wajib bilangan real, ya. Nggak boleh bukan bilangan real. Oke. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk bilangan kritis itu atau titik kritis. Oke, kita. Nah, ini ada mungkin tambahan, ya, interval A sampai B yang mana A-nya nggak masuk, B-nya masuk, atau ya A-nya masuk, B-nya masuk, berarti dia hanya punya satu. Jadi yang titik ujung tuh yang masuk, ya. Nah, kalau dia nggak masuk ya berarti nggak ada. Kalau dia kedua-duanya kayak gini gimana? Eh, Nah, A, B. Berarti nggak ada ujung selangnya. Gitu. Oke? Nah, di sini kita mencari titik kritis, ya. Yang pertama, ini ada soalnya. Ya, tentukan bilangan atau titik kritis dari fungsi f, ya. Yaitu akar x dikali 1 kurang x, ya. Ini kalau kita akan kita kalikan ke dalam aja biar mudah menurunkannya, ya. Berarti ini udah pasti dari asalnya adalah besar sama dengan 0. Kenapa? Karena ini ada akar, ya. Nah, berarti di sini dari asalnya 0 sampai tak hingga nih, ya. Yang mana nolnya masuk, ya. Nah, yang pertama kita cari titik stasioner dulu. Berarti kita butuh turunan pertama. Turunan pertama dari ini apa? Yaitu setengah dari X pangkat min setengah dikurang 3/2 dikali X pangkat setengah. Gitu. Atau ini kita sederhanakan menjadi 1 kurang 3X per 2 akar X. Gitu. Ya. Nah, berarti kita kalau mencari titik kritisnya apa? Berarti F absen 0 sama dengan 0. Berarti kita mencari X yang membuat si F absen X itu menjadi 0. Berarti kita fokus ke mana? Fokus ke atasnya. Ya. Nah, fokus ke atasnya. Berarti ini jadinya 1 kurang 3X per 2 kurang X. Jadi yang membuat 0 itu kira-kira berapa? Ya, berarti yang membuat yang di atasnya itu sama dengan 0. Ya, berarti 1 kurang 3X sama dengan 0. Berarti di sini adalah X-nya berapa? X-nya adalah sepertiga. Berarti sepertiga kita cek lagi apakah dia masuk dalam daerah asalnya atau enggak. Kalau dia nggak masuk, berarti dia bukan titik kritis. Tapi kalau dia masuk, berarti dia titik kritis. Berarti X sama dengan sepertiga di sini. Berarti masuk, ya. Berarti adalah X itu sepertiga itu adalah titik stasionernya. Atau jadi bilangan kritis. Tuh. Nah, berikutnya, ya, kita mencari titik singular. Titik singular itu adalah ketika apa? Ketika ini tidak ada. Kalau tidak ada gimana? Berarti penyebutnya sama dengan 0. Karena penyebut sama dengan 0 artinya apa? Artinya dia tidak terdefinisi nantinya. Berarti 2 akar X itu sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 0. Kita lihat lagi. Kita lihat 0 apakah masuk ke dalam ini? Ya, masuk juga kan? Ya, dia masuk ke dalam 0 sampai tak hingga. Ya. Nah, tapi masalahnya, ya, karena 0 itu bukan titik di dalamnya, maksud titik dalam itu artinya apa? Bukan, intinya harus bukan di ujung, ya. 0 ini kan titik ujungnya, berarti dia bukan titik dalam, sehingga ini bukan titik singularnya, ya, bukan titik singularnya. Nah, tapi 0 itu apakah masuk bilang kritis? Iya, tapi sebagai apa? Bukan sebagai titik singularnya, tapi sebagai titik ujung, gitu, titik ujungnya. Karena 0 ini kan titik ujungnya, gitu. Berarti bilang kritisnya ada apa? Ada sepertiga dan ada 0. Gitu. Berarti hanya ada 2 bilangan kritis di dalam soal ini. Gitu. Oke, kita next, ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang, ya, cara mencari, ya. Kita buat di sini, aku ubah warnanya dulu, ya, atau step, ya. Step, ya. Ini kita buat apa, ya? Cara menentukan nilai max atau min, ya, mutlak. Jadi mutlak dulu, ya.
Nah, itu menggunakan namanya metode ujung selang, ya. Jadi metode ujung selang ini teman-teman itu digunakan untuk mencari nilai max atau min dari mutlak ya atau global. Nah, itu step-stepnya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah kita ya tentukan dulu ya. Jadi kita tentukan dulu. Yang pertama adalah tentukan f absen x-nya dulu, gitu ya. Jadi kita harus menentukan f absen x-nya dulu. Habis itu apa? Habis itu kita baru menentukan ya, tentukan bilangan kritis ya. Bilangan kritis kan tadi ada 3 ya. Nah, teman stasioner. Habis itu ada yang kedua itu singular. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ujung selang. Ya. Nah, bilang kritis ini tidak selalu ada ya. Maksudnya stasionernya mungkin nggak ada, singularnya ada, atau kebalikannya gitu. Jadi nggak harus semuanya ketiga-tiganya ada gitu, nggak perlu. Tergantung soalnya. Yang ketiga, ya, baru kita uji bilang kritis. Ya. Nah, uji bilang kritis ini gimana caranya? Caranya adalah kita substitusi ya bilangan kritis. Nah, ke kemana? Ke fx ya. Jadi teman-teman harus paham nih cara uji bilang kritis itu gimana. Kalau di metode ujung selang, karena berganti metode, ganti cara ujinya ya. Nah, baru yang keempat ya, baru kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang pertama, ketika bilangan kritisnya itu misalnya kita ambil jadi bilang kritisnya itu C ya. Berarti FC-nya itu lebih besar, paling besar lah gitu artinya. Berarti ini adalah ya nilai max mutlak. Tapi kalau dia paling kecil ya, nah berarti itu apa artinya, Pak? Artinya adalah nilai minimum mutlak ya. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman lakukan aja step yang aku kasih ini. Insya Allah tuh udah pasti, pasti aman gitu ya. Itu aku jamin. Oke? Nah, kita next lagi ya. Kita masuk ke contoh soal, tapi kita contoh soalnya ini aja ya. Karena kita udah menemukan bilang kritisnya ya. Kita contoh soal lanjutan. Buku sini ya, contoh bilangan kritis. Nah, kita tentukan ya nilai max atau min ya dari mutlak mutlak fx ya. Berarti tadi bilang kritisnya ada apa aja? Bilang kritis itu ada x sama dengan sepertiga dan x sama dengan 0 ya. Berarti kita uji aja teman-teman. Berarti fx-nya, berarti f sepertiga itu jadinya apa? Masukin ke sini. Mana tadi? Nah, ke sini kita masukin ya. Berarti jadinya akar sepertiga. Jadi kan kita tulis sini ya. Fx-nya sama dengan akar x dikali 1 kurang x. Ya kan? Berarti jadinya akar sepertiga dikali 1 kurang 1/3. Berarti jadinya akar sepertiga dikali 2/3. Ya. Berarti jadinya 2/3 akar sepertiga. Nah, berarti ini yang pertama. Yang kedua berarti F0 ya. F0 gimana? Berarti ini akar 0 ya dikali 1 kurang 0 ya enggak? Berarti jadinya 0. Nah, kita lihat ini yang paling gede yang mana antara dua ini? Oh, berarti ini yang paling besar. Berarti ini adalah nilai max-nya ya. Ini nilai max mutlak ya. Nah, ini adalah nilai minimum mutlak. Nah, Kak, kalau ditanya titiknya gimana? Berarti titiknya ini. Nah, ini titiknya ya. Titik max mutlak. Berarti ini apa? Titik minimum mutlak. Nah, gitu ya. Jadi kalau nilai berarti yang ini hasilnya, kalau titik berarti yang X-nya. Gitu. Oke, sampai sini aman ya. Nah, kita lanjutin ya ke materi berikutnya.
yaitu tentang kemonotonan fungsi ya, atau fungsi naik, fungsi turun ya. Mungkin teman-teman pada bingung ya, ini fungsi naik, fungsi turun ini apa gitu, ya. Jadi kalau fungsi naik intinya ya, itu adalah ketika X1-nya lebih kecil dari X2 ya. Kalau dia naik ya, X1 kecil dari X2 dan nilainya juga pun pasti akan lebih kecil gitu. Jadi misalnya nih X1-nya di sini nih. Ini kan lebih kecil pada X2, X2 di sini. Berarti lebih kecil kan? Tapi nilai fungsinya ya X1 yang fx1 juga lebih kecil. Berarti fungsi naik itu yang seperti ini. Nah, nilainya naik terus gitu. Kalau turun, maka dia X1 X2-nya, X1-nya ya pasti lebih kecil dari X2 karena posisinya X-nya pasti lebih kecil X1-nya ya. Tapi nilai X1-nya itu lebih besar pada X2-nya gitu. Jadi misalnya X1-nya di sini, X2-nya kan di sini berarti ya. Nah, tapi pas bukan, X1-nya di sini, berarti nilai fx1-nya di sini, X2-nya di sini, berarti fx2-nya di sini. Karena fx2-nya itu lebih besar, karena lebih kanan gitu ya, maka dia akan turun bentuknya nanti. Nah, ini namanya fungsi turun, ini fungsi naik. Ya. Nah, kita next lagi. Tapi teman-teman jangan bingung ini jangan dibingungkan ya. Nah, ini yang perlu dipahamin ya. Nah, jadi di sini teman-teman, gimana sih cara kita menentukan dia naik atau turunnya gitu. Jadi fungsi naik atau fungsi turun itu kita lihat dari turunan pertamanya nantinya. Kalau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, ya, ketika kita masukin sebuah x, ya, maka dia akan apa namanya? Akan menjadi fungsi naik. Tapi kalau turunan pertamanya itu kecil dari 0, maka dia akan turun nantinya tuh, ya. Jadi kalau hasilnya itu ya besar dari 0, turunan pertamanya, hasil turunan pertamanya ketika kita masukin ke dalam sebuah X gitu ya, kita ganti, maka itu fungsi naik. Kalau dia turunan pertamanya ketika kita substitusi X yang menjadi sebuah bilangan dan dia kecil dari 0, maka dia fungsi turun nanti. Mungkin kita akan bahas lebih dalam ini ke eh, pada bahasan uji turunan pertama. Oke, nah ini dia ya. Jadi untuk menentukan, kok tadi kan nilai maksimum atau minimum mutlak atau global itu menggunakan metode selang tertutup. Tapi kalau menentukan ya nilai minimum dan maksimum dari ekstrim lokal ya, ekstrim itu maksimum minimum ya. Berarti maksimum minimum dari lokalnya. Berarti itu kita menggunakan uji turunan ya. Ada uji turunan pertama dan ada uji turunan kedua. Nah, kita bahas dulu uji turunan pertama ya. Jadi pas uji turunan pertama ini teman-teman ya, eh nanti aku kasih kayak apa ya, step-stepnya kayak tadi lagi. Kita baca dulu. Jika f absen berubah tanda dari negatif ke positif, maka fc merupakan minimum lokal. Kalau dia berubah tanda dari positif ke negatif, berarti dia maksimum lokal. Gitu ya. Kalau tidak berubah tanda, maka fc-nya bukan ekstrim lokal. Nah, maksudnya apa nantinya tuh? Oke, nanti kita bahas ya. Kalau kita lihat di gambar, kan kalau ini fungsi naik, fungsi turun. Naik ya, naik, habis itu turun. Menjadi nanti akan membentuk sebuah puncak. Nah, tapi kalau dia turun, habis itu naik, berarti dia akan membentuk sebuah lembah. Jadi tandanya itu aja, teman-teman. Ya. Nah, puncak atau lembah, naik atau turun nanti ditentukan menggunakan turunan pertama, ya. Apakah nilainya besar atau kecil nantinya. Gitu. Mungkin kita masuk ke materinya, ya. Ini mungkin aku tambahkan dulu materinya sebelum ini. Oke, sini aja ya. Jadi step-stepnya, ya, yang harus teman-teman pahamin gitu ya. Ini uji turunan satu ya. Nanti ini aja teman-teman lakukan nantinya ya. Kalau udah melakukan ini, insya Allah aman. Nah, yang pertama ya, tetap kita tentukan turunan, tentukan f absen x gitu. Yang kedua ya, kita tentukan tetap ya, tentukan bilangan kritis. Nah, ya kan? Bilangan kritis apa aja? Baru yang ketiga ya,
kita uji bilangan kritis, ya. Tapi bedanya di sini adalah kita uji seperti apa? Seperti menentukan HP, ya, dengan eh, subs ke F absen X, ya. Nanti mungkin detailnya mungkin aku bahas, ya. Nah, jadi kita uji seperti menentukan HP, mungkin bab 1, ya. Jadi teman-teman jangan lupakan UTS, ya. Nah, gimana sih menentukan HP? Nanti kita bahas juga, kita review dikit-dikit. Nah, baru yang keempat, ya, kesimpulan, ya. Kalau dia dari positif menjadi negatif, ya, itu namanya adalah nilai, ya, atau titik, ya, C-nya adalah titik minimum positif negatif. Berarti dia titik maksimum, ya, maksimum lokal. Nah, yang kedua, kalau dia dari negatif menjadi positif, itu akan menjadi C-nya adalah titik minimum lokal. Nah, gitu, ya. Nah, maksudnya apa sih ini step-stepnya? Ya, kita bahas soalnya dulu. Nah, ini contoh soalnya. Gunakan uji turun pertama untuk menentukan ekstrim lokal fungsi f, ya, dengan fx sama dengan x pangkat sepertiga x dikurang 4. Kalau kita substitusi, ya, kalau kita cari turun pertamanya, hasilnya adalah 4x kurang 4 per 3 x pangkat 23, ya. Nah, ini kita cari titik kritisnya. Karena di sini ujung selangnya nggak ada. Kenapa nggak ada ujung selang? Karena ini daerah asalnya apa? Daerah asalnya adalah real. Karena dia X pangkat sepertiga, ya. Maka jadinya real. Oke. Beda kalau kasusnya di sini nanti ada kayak X-nya dari 5 sampai 2 gitu. Dari 2 sampai 5 gitu. Nah, itu berarti jadi ujung selang nantinya, ya. Nah, baru ini cari titik stasioner. Berarti F absen X sama dengan 0 ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 1. Ketika 4X dikurang 4 itu sama dengan 0, ya. Berarti 1 jadinya. Ya. Ini aku tambahin deh, biar kalian nggak bingung. Ini ketika apa? Ya. Ini ketika 4X dikurang 4 sama dengan 0, artinya adalah 4X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, habis itu F absen X tidak ada ketika apa? Ini ketika, ya, 3X pangkat 2 per 3 itu sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ya. Berarti ada dua nih titik kritisnya, ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, titik-titik kritis ini teman-teman masukkan ke dalam garis bilangan seperti uji HP yang sebelumnya, ya. Ada 0, ada 1. Nah, baru kita uji, ya. Ujinya gimana? Ambil bilangan yang di sebelah kiri 0, berarti berapa? Misalnya minus 1 nih. Kita masukin kemana? Kita uji ke dalam si Fx-nya, F absen X-nya, ya. Jadi kita uji di sini, uji tanda lah, ya, uji tanda, berarti X sama dengan, ya, min 1. Nah, kita substitusinya, jadi kita substitusinya, ya. Ini kita substitusi ke F absen X, ya. Nah, ini kalau kita masukin jadinya apa? Ini kalau min 1 berarti 4 min 4 min 8 minus, ya. Minus. Yang di bawah karena dia akar, maka dia pasti positif, ya. Maka jadinya minus. Minus jadi. Oke. Nah, habis itu yang di sini berarti yang setengah, ya. X sama dengan setengah. Berarti jadinya 4 kurang 4 kali setengah 2, 2 kurang 4 minus, di bawahnya pasti positif, ya. Berarti hasilnya minus juga. Berarti minus, minus, ya. Habis itu X sama dengan berapa? X sama dengan 2 lah. Ya, ambil X sama dengan 2, berarti ini di atasnya positif, di bawahnya positif juga, ya. Berarti positif. Nah, maka tandanya di sini negatif, negatif, ini positif, ya enggak? Nah, negatif ini berarti turun kan? Ya. Jadi cara-cara melihatnya mungkin aku buat baru lagi di sini. Nah, ini kan 0, ini 1 kan. Di sini negatif, negatif, positif, ya kan? Nah, di sini, ya, kalau kita buat di sini, ini turun tuh kayak gini kan? Kan turun nih. Garis lurus saja, ini turun. Nah, kayak gini. Ini turun juga. Nah, ini naik kan?
ini naik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini membentuk berubah nggak? Dia berubah nggak? Minus minus. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau plus ke minus dia maksimum, minus ke positif dia minimum. Nah, kalau dia tidak berubah ya, tuh buat sini tidak berubah, berarti dia bukan titik ekstrim ya. Artinya apa? Artinya dia eh, bukan nilai maksimum ataupun minimum. Nah, begitu juga dengan ini. Karena ini minus minus, berarti dia bukan maksimum, bukan minimum gitu. Berarti kalau di sini di titik satu dia berubah, ini jadi minus ke positif. Berarti di x sama dengan satu ya, itu sama dengan titik apa? Titik minimum lokal, ya enggak? Di x sama dengan satu ya di sini. Nah, ini menjadi titik minimum lokal ya. Berarti x sama dengan satu itu adalah titik minimum lokal ya. Nah, untuk nilainya gimana? Berarti kita masukin aja x sama dengan satu, masukin ke dalam fx-nya. Jangan salah ya. Kalau mencari nilainya ya, berarti mencari nilainya berarti nilai minimum lokalnya ya kan? Berarti gimana? Berarti f1 jadinya ya. Masukin ke dalam ini, bukan ke dalam turunannya ya, tapi ke sini. Berarti jadinya 1 pangkat 1/3 1 x dikurang 4. Berarti sama dengan x-nya 1 ini. Ini 1 kurang 4, berarti minus 3 gitu. Nah, berarti nilai minimum lokalnya adalah minus 3 gitu. Kak, mungkin nggak kalau kita mendapatkan nilai minimum lokalnya itu negatif, nilai maksimum lokalnya itu positif. Nah, itu ada kemungkinan teman-teman. Kemungkinannya kenapa? Karena mungkin aja yang nilai maksimum yang ini merupakan daerahnya sepenggal segini aja. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya nih, kalau kita lihat nih, ini kan misalnya daerah asalnya di sini nih, 1 sampai 10. Nah, di sini dari 2 sampai 4 nilai minimumnya itu min 3. Nilai maksimumnya min 3. Nah, tapi di sini dari 5 sampai 8 nilai minimumnya itu 2 gitu. Gak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena beda daerah, beda apa ya? Beda kesatuan gitu. Di sini kan 2 sampai 4, berarti dia urusan di sini aja gitu. Sama aja kayak kita lomba nih. Eh, bukan lomba sih, ranking-rankingan lah di sekolah dulunya. Kan kalau teman-teman di kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, kan nggak mungkin ya. Maksudnya nggak mungkin anak juara juara ranking 10 di IPA 1 itu bisa aja nilainya lebih rendah daripada anak eh, juara ranking berapa ya? Lebih tinggi, sorry, lebih tinggi daripada anak ranking 5 di IPA 2 kemungkinan gitu. Jadi karena dia udah beda-beda kelas, makanya dia bisa aja kemungkinan itu. Ya, itu kemungkinan aja. Gitu. Biar teman-teman nggak ragu lah bahasnya. Oke? Nah, ini untuk uji turunan pertama. Oke, sekarang kita masuk ke uji turunan kedua, teman-teman. Ya, kalau tadi kan kita udah masuk ke uji turunan pertama, sekarang kita masuk uji turunan kedua. Ya, bedanya apa? Bedanya, kok ini kan kita ngomong turunan keduanya, dan di sini kita hanya butuh titik stasioner aja. Gitu. Oke, mungkin aku kasih step-step lagi ya. Jadi biar teman-teman lebih mudah aja. Oke, kita masuk ke turunan kedua. Uji turunan kedua itu sama aja ya. Uji turunan 2 tujuannya juga mencari nilai maksimum atau minimum dari mutlak ya. Uji apa minimum dan maksimum mutlaknya gitu ya. Step-stepnya. Yang pertama tentukan f absen x dulu ya. Yang kedua baru kita tentukan ya f double absen x ya. Nah, yang ketiga baru kita tentukan f absen x sama dengan 0. Nah, yang keempat baru masuk uji turunan dan duanya ya. Yaitu kita kayak tadi lagi ya. Jadi kalau kita uji turunan 2 sebenarnya sama aja kayak tadi ya. Kita
apa namanya? Kita mencari ya, kalau dia apa namanya, f double absen x-nya itu kecil dari 0 ya, itu berarti titik ya, atau x-nya itu titik minimum maksimum ya. Kalau kecil berarti ini titik maksimum lokal. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti x-nya itu adalah titik minimum lokal. Jadi kebalik ya. Nah, itu bedanya. Oke. Kalau dia besar berarti dia titik minimum lokal, kalau dia kecil berarti dia titik maksimum lokalnya. Nah, berarti kita ambil contoh soalnya ini ya. Saya sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 ya. Nah, di sini f absen x-nya itu sama dengan 0. Berarti kita cari turunan pertamanya, yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, yang turunan keduanya berarti 2x kurang 2. Nah, berarti di sini ya, eh, f absen x-nya sama dengan 0. Berarti ini berapa penjabarannya? Penjabarannya adalah x kurang 3 dikali x kurang x tambah 1 sama dengan 0. Berarti ada dua nih, x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Ya. Nah, habis itu kita kita lihat ya, kita uji dia ya. Kita substitusi, ini kita tambahkan ya. Ini substitusi yang ini ya, x yang membuat f absen x sama dengan 0 ke f double absen x ya. Nah, berarti kita substitusi ini teman-teman. Berarti kita masukin F3. F3 kalau kita masukin kemana? Ke double absennya. Ya, bukan ke sini ya. Tapi F double absennya. Oh, sama dengan 4. 4 itu besar dari 0. Ya kan? Berarti yang X sama dengan 3 itu adalah ya titik minimumnya. Ya. Oke, titik minimum. Nah, berapa nilainya? Oh, nilainya min 5. Berarti nilai min 5 itu adalah nilai minimumnya. Ya. Nah, min 1 itu rupanya nilainya itu kecil dari 0. Ya, kecil dari 0. Nah, berarti nilai minimum ini, yang min 1 ini adalah titik maksimum lokalnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita cari min 1 masukin ke sini, berarti dia nilai maksimum lokal. Jadi yang di sini, meskipun kecil atau besar, itu hanya ngecek dia titik maksimum atau titik minimum lokal aja. Bukan nilainya ya, bukan nilainya. 4 ini bukan nilai maksimum lokal atau minimum lokal, bukan. Untuk mencari nilainya itu kan substitusi titik tadi ke dalam ini. Gitu. Ya. Jadi gitu untuk menentukan nilai maksimum atau minimum lokal menggunakan uji turunan kedua. Gitu, teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema nilai rataan, teman-teman ya. Jadi teorema nilai rataan ini ya, eh itu sebenarnya kita mencari ya nilai rataan menggunakan turunan. Gitu. Nanti juga ada integralnya. Jadi teman-teman jangan kebalik nantinya ya. Nah, di teorema nilai rataan ini ya, rumusnya itu adalah F absen C itu sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di contoh soal itu sebenarnya simpel aja ya untuk turunan ini. Teman-teman bisa menggunakan yang FB dikurang FA ya. Kita tulis dulu soalnya dengan menggunakan TNR ya. Nah, buktikan bahwa mutlak sin, jadi ini bisa ke pembuktian ya. Mutlak sin X itu kecil sama dengan X ya. Untuk setiap X besar dari 0 ya, X-nya anggota bilangan real. Oke. Nah, baru kita tentukan dulu ya. Di sini teman-teman ya, kita harus menentukan siapa menjadi fx, siapa yang menjadi daerahnya gitu. Nah, ini kita jawab. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada sin x dan x ya. Berarti kalau kita tentukan, berarti si fx-nya adalah si sin x-nya.
ya. Di sin X ya, kita misalkan fx itu adalah sin X ya. Berarti untuk daerahnya, interval daerahnya adalah apa? Adalah dari 0 sampai, nolnya nggak masuk ya, 0 sampai X. Nah, kenapa dari 0 sampai X? Karena gini, karena di sini untuk setiap X itu ya dari 0 sampai nggak tahu nih, sampai nggak tahu gitu kan. Kan X itu dari 0 sampai tak hingga berarti kan. Tapi di sini dibatasin. Dibatasin apa? Dibatasin sebagai X gitu ya. Nah, maka dia dari 0 sampai X. X-nya itu berapanya nanti tergantung soalnya gimana nantinya. Gitu, ya. Nah, baru kita tentukan ya. Yang pertama kita harus perlu apa? Ya. Yang pertama kita harus perlu si F-nya continue pada interval tertutup eh, A sampai B ya. Berarti F itu dia continue kan? F itu kan fungsi fungsi apa? Fungsi apa? Trigono ya. Trigono ya, sehingga F continue pada real ya. Nah, ya. Kenapa? Karena mungkin kalian bahas bab 4 ada tuh teorema yang menyatakan bahwa setiap fungsi-fungsi di bawah ini termasuk fungsi trigono dia akan continue pada daerah asalnya. Sehingga si fx ini adalah daerah asalnya adalah real. Pasti dia akan continue pada real gitu. Nah, sehingga ya maka ya tadi udah sehingga maka ya f itu ya continue juga ya di 0 sampai X ya. Nah, karena ada definisi yang menyatakan bahwa kalau si fungsi itu continue pada sebuah selang, maka dia akan continue di setiap titik di dalam selang tersebut. Karena 0 sampai X ini merupakan di dalam real, maka dia juga continue di 0 sampai X gitu. Oke, udah aman secara pertama. Yang kedua, ya, terturunkan pada interval terbuka A sampai B ya. Berarti kita turunkan ini ya. Berarti F absen X sama dengan cos ya. Cos X ya. Nah, cos X ini dia continue ya. Atau kita ngomongnya dia daerah asalnya ya, DF-nya adalah real juga ya. Sehingga dia akan continue berarti F absen X ya eh, terturunkan ya, terturunkan di 0 sampai X juga gitu. Kenapa? Karena eh, dia kan daerah asalnya itu apa namanya? Daerah asalnya adalah real. Berarti otomatis dia akan terdefinisi. Kalau dia terdefinisi artinya apa? Artinya dia terturunkan gitu. Ya, itu ada bahasan di bab 5 ya, bab 5 tentang daerah asal dari turunan fungsi ya. Nah, setelah dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menentukan FC ya. Itu sama dengan tadi rumusnya apa? FB ya dikurang FA per ya B dikurang A, ya enggak? Nah, FC-nya apa? FC-nya adalah cos X ya. Cos C berarti ya. Cos C sama dengan FB, berarti masukin berarti sin X dikurang 0 ya kan? Karena sin 0 berapa? 0 ya. Ini jadinya per, ini sin 0 ya. Biar teman-teman nggak bingung. Berarti B-nya X dikurang 0. Berarti cos C itu sama dengan sin X per X. Artinya apa? Artinya adalah X cos C itu sama dengan sin X. Gitu. Nah, ini kita menemukan ini ya. Menemukan, nah, ini penuh rupanya. Tambah satu slide lagi ya. Baru kita lanjutin lagi. Nah, dari teorema ini, atau dari rumusan ini, kita menemukan X cos C sama dengan sin X. Nah, dari ini kita bisa menentukan apa? Kita bisa menentukan ini apakah dia sama atau enggak. Gitu bahasanya. Ya. Nah, makanya di sini gimana? Di sini caranya adalah kita menggunakan teorema Apit, teman-teman. Ya. Kita kan punya X cos C ya. Itu sama dengan sin X ya. Tadi kan kita punya X cos C itu sama dengan sin X. Nah,
Berarti ini kita buat ya, X cos C, berarti kita mulai dari cos C dulu. Itu dia dari 1 sampai min 1, ya enggak? Nah, baru kita masukin X-nya, ya. Berarti di sini X cos C, ini berarti X, ini berarti min X. Nah, kenapa harus buat seperti ini? Karena X cos C ini kan sama dengan sin. Kita butuhkan mutlak sin. Jadi sesuai gitu, ya. Nah, X cos C ini apa tadi? Sin X. Ya, itu dari X sampai min X. Nah, kalau setelah kita tidak sadar, ini merupakan definisi dari mutlak, nilai mutlak. Berarti ini sin X, X, ya. Nah, sehingga dia terbukti. Gitu, ya. Nah, ini contoh soal dari bab 8 tentang teorema nilai rataan untuk turunan. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kita belajar bab 8 tadi, apakah teman-teman merasa lebih paham daripada sebelumnya atau malah masih bingung gitu? Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nanti bisa belajar sama aku lagi, bisa belajar bareng aku di Pivot Solution ataupun bisa DM atau kontak melalui Pivot Solution juga. Dan jangan lupa pantengin IG Pivot Solution serta ruang belajar gitu untuk info-info menarik yang berikutnya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye-bye.